Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmania Agustin. Dan saya Ria Warsika. Dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas mata kuliah studi Al-Quran yang berjudul Makiyah dan Madaniyah. Pengertian Makiyah dan Madaniyah. Para ulama membedakan ayat Makiyah dan Madaniyah melalui 4 pendekatan ulama, yaitu teori geografis, kedua teori historis, ketiga teori konten. Yang pertama, teori geografis. Menitikbaratkan lokasi turunnya wahyu. Ayat yang turun di Mekah dan sekitarnya disebut ayat Makiyah. Sedangkan ayat yang diturunkan di kota Madinah dan sekitarnya maka disebut ayat Madaniyah. Yang kedua, teori historis. Kriteria ulama adalah waktu turunnya ayat. Ayat yang turun sebelum hijrah maka disebut dengan ayat Makiyah. Sedangkan ayat yang turun setelah hijrah maka disebut dengan ayat Madaniyah. Teori subjektif. Menilai siapa yang menjadi sasaran ayat. Jika ayat ditunjukkan kepada masyarakat kota Mekah dengan sebutan ya ayuhan nas, maka disebut dengan ayat Makiyah. Keempat, teori konten. Menekankan isi kandungan ayat. Surah Makiyah biasanya berisi tentang kisah umat terdahulu dan para nabi. Sedangkan surat Madaniyah lebih banyak memuat hukum, aturan, dan ketentuan syariat. Cara mengetahui surat Makiyah dan Madaniyah. Surat Makiyah umumnya berisi ayat-ayat singkat, padat, dan penuh kekuatan retorika yang menekankan akidah, tauhid, serta peringatan tentang kiamat, surga, dan neraka, dengan tujuan memperkokoh umat Islam yang masih minoritas sekaligus menghadapi kaum musyrik Mekah. Sementara itu, surat Madaniyah cenderung memiliki ayat lebih panjang dengan gaya bahasa tenang dan sistematis, membahas hukum syariat, muamalah, jihad, serta tataan sosial politik umat, karena diturunkan dalam konteks masyarakat muslim yang sudah mapan di Madinah, sehingga lebih menekankan pembentukan kehidupan sosial yang teratur dan berkeadilan. Ciri-ciri Makiyah qot'i pasti. Yang pertama, surat yang memuat ayat sajadah umumnya tergolong Makiyah. Sebagian ulama menyebut jumlahnya sekitar 16 ayat. 2. Surat yang mengandung lafaz kalla termasuk Makiyah. Menurut Al-Umami, kata ini ditujukan kepada kaum yang keras kepala menolak ajaran Islam. 3. Surat yang menggunakan seruan ya ayyuhan nas tanpa disertai ya ayyuhalladzina amanu dikategorikan Makiyah kecuali surat Al-Had. Ciri-ciri Makiyah al-Ghalabi atau umum. 1. Ayat-ayat relatif pendek, bernada tegas serta memiliki irama bersajak. 2. Berisi ajaran untuk beriman kepada Allah dan hari kiamat disertai gambaran surga dan neraka. 3. Menyeru manusia agar berakhlak mulia dan mengikuti jalan kebenaran. Ciri-ciri Madaniyah qot'i atau pasti. 1. Memuat perintah untuk izin berjihad. 2. Menjelaskan hukum-hukum pidana, waris atau faraid dan berbagai aspek sosial secara lebih rinci. 3. Membicarakan kondisi dan kehidupan kaum mukmin kecuali surat Al-Ankabut yang diturunkan di Mekah. Ciri-ciri Madaniyah al-Aulabi atau umum. 1. Umumnya memiliki ayat-ayat panjang dengan aturan hukum yang jelas. 2. Menghadirkan bukti dan dalil rasional yang menegaskan kebenaran ajaran agama. 3. Menunjukkan sasaran dakwah yang berbeda sehingga metode dan materi yang digunakan juga menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Urgensi Makiyah dan Madaniyah. Pemahaman tentang Makiyah dan Madaniyah sangat penting dalam menafsirkan Al-Quran karena membantu mufasir memahami ayat sesuai konteks historis, tempat, dan kondisi umat saat wahyu diturunkan sehingga menghindari kesalahan tafsir. Pembagian ini juga menjadi kunci untuk melihat perkembangan hukum Islam, di mana ayat Makiyah menekankan penguatan akidah dan keimanan, sedangkan ayat Madaniyah berfokus pada hukum, muamalah, dan aspek-aspek politik, menegaskan bahwa syariat diturunkan bertahap sesuai kesiapan umat.
Selain itu, pengetahuan ini berperan dalam memahami konsep nasih mansukh dengan menempatkan hukum sesuai kronologi turunnya ayat, agar penerapan tidak keliru. Lebih jauh, Makkiyah dan Madaniyah mencerminkan strategi dakwah Nabi, yaitu menekankan tauhid pada fase awal serta penetapan hukum dan pengaturan sosial pada fase masyarakat Islam yang telah terbentuk. Dengan demikian, pemahaman ini tidak hanya penting bagi ilmu tafsir, tetapi juga bagi penerapan hukum Islam dan peneladanan dakwah Rasulullah secara menyeluruh. Sekian presentasi kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.